Shalom, kembali bertemu dengan kami di sini, pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 18 Juli dengan judul Kisah Selang-Seling, bagian kedua. Pelajaran sebelumnya kita sudah melihat bagaimana peristiwa-peristiwa perjalanan Yesus selama ada di dunia ini bersama dengan orang-orang Farisi. Nah, kali ini adalah pelajaran tentang selang-seling di antara cerita yang begitu menarik untuk kita dengarkan atau kita pelajari tentang perjalanan Yesus melayani selama dia di dunia ini. Ada satu kisah yang perlu kita dengarkan atau kita saksikan dari pelajaran di hari Kamis ini dalam cerita Markus 3 ayat 20 dan 21 sampai 21. Ada peristiwa di mana Yesus dianggap sudah tidak waras oleh keluarganya. Kenapa bisa tidak dianggap tidak waras? Oleh karena Yesus pada saat ini, pada saat melayani adalah Yesus sampai lupa waktu istirahat bahkan untuk makan sekalipun. Sehingga keluarganya menganggap dia sudah tidak waras. Yesus telah terlalu sibuk. Lalu Yesus dituduh kerasukan Beelzebul atau roh jahat. Lalu orang-orang pemuka agama menuduh Yesus telah bersekongkol dengan iblis. Inilah peristiwa yang kita pelajari dari Markus pasal 3 ayat 20 dan 21. Lalu apa pelajaran kita bisa ambil dari Markus ini tentang kisah-kisah selang-seling dalam bagian 2 ini. Dalam Markus 3 ayat 20 dan 21. Yaitu di Markus 3 ayat 31 sampai 35. Pelajaran apa yang kita dapat? Yaitu saudara-saudara Yesus yang mengolok atau menuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus telah kerasukan atau tidak waras. Namun ketika mereka menghampiri Yesus, mereka melihat bahwa tidak ada celah untuk bisa bertemu dengan Yesus. Lalu ketika orang melihat itu, disampaikanlah bahwa kepada Yesus bahwa keluarga dan saudara-saudaranya telah menunggu dia di luar. Sebab saudara-saudaranya khawatir ingin mengambil alih Yesus supaya dia kembali normal dan tidak seperti yang sekarang tidak waras. Tapi Yesus menjawab dalam di Markus pasal 31 sampai 35 mengatakan, Yesus mengatakan bahwa saudara-saudaranya ialah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini sebuah templakan keras bagi keluarganya. Kadang-kadang keluarga tidak senada dengan kehendak Tuhan. Ya, terkadang banyak juga kita, saudara-saudara kita yang ingin dekat dengan Yesus, belajar bersama Yesus, tapi justru terasing atau bahkan diasingkan dari keluarga. Yesus mengalami hal yang sama dan merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi ketika ingin memilih mengikut Yesus. Lalu apa tujuan Yesus dari pelajaran yang kita ambil di sini adalah Yesus mengerti pergumulan orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mengerti bagaimana mereka disingkirkan oleh keluarga. Itu sebabnya Yesus tahu bagaimana cara menghibur orang-orang yang diasingkan dari keluarga oleh karena memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Lalu Yesus sang penghibur sejati yang mengalami telah diasingkan oleh keluarganya, disingkirkan, dianggap tidak waras, bahkan Farisi orang pemuka agama menganggap bahwa dia telah bersekongkol dengan iblis. Itu sebabnya pelajaran kita hari Kamis ini berfokus kepada penggalan-penggalan cerita di antara cerita yang menarik. Ada cerita tentang keluarga Yesus yang berusaha menarik dia daripada tugas mulia yang sudah dia lakukan. Tugas mulia untuk menjangkau orang-orang dengan mengatakan Yesus terlalu sibuk melayani sehingga lupa dengan istirahat bahkan makan sekalipun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang kekasih, terkadang memang kita melihat orang-orang yang mestinya mensupport atau mendukung kita dalam tugas pelayanan di sekolah, dimanapun, di gereja atau kemanapun kita pergi. Kadang-kadang orang yang menjadi sekeliling kita itu bisa menjadi penghalang seperti yang terjadi pada Yesus dengan keluarganya. Mengatakan bahwa Yesus terlalu sibuk. Tapi Yesus menemplak mereka dengan mengatakan bahwa saudara-saudaraku ialah mereka yang mengerti dan melakukan kehendak Allah. Maksudnya ialah siapapun yang datang kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya,
itulah yang menjadi saudara-saudara Yesus. Inilah pelajaran kita hari Kamis. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih.